Di tengah gempuran film luar negeri dan tren platform streaming yang semakin dominan, justru film-film lokal menunjukkan taringnya. Tahun 2025 menjadi babak baru bagi perfilman Indonesia. Tak hanya dari sisi jumlah penonton, tapi juga kualitas cerita, keberanian tema, dan eksplorasi aliran yang semakin beragam. Dalam video ini, kita akan membahas secara mendalam 5 film Indonesia terbaik di tahun 2025. Kodrat 2 adalah sequel dari film sukses Kodrat yang pertama kali rilis pada 2022. Film ini melanjutkan kisah Ustaz Kodrat, seorang pengusir jin yang kini menghadapi ancaman yang lebih besar dan lebih pribadi. Kafir itu penuh dengan dendam, dan dendamnya hanya bisa dibayar dengan. Yang membuat Kodrat 2 menonjol adalah pendekatan horor spiritualnya yang tidak hanya menakut-nakuti, tapi juga mengajak penonton berpikir. Tema-tema seperti iman, keraguan, trauma masa lalu, dan kekuatan doa menjadi fondasi cerita. Film ini tidak bergantung pada jump scare semata. Atmosfer yang dibangun perlahan, simbolisme agama yang kuat, dan penggambaran kejahatan yang tidak bisa disentuh menjadikannya lebih dalam daripada horor biasa. Kamu pikir orang bisa seenaknya saja keluar dan masuk di tempat ini? Tidak ada manusia yang paling berkuasa. Semua bukan kehendak kita. Diperankan oleh Vino G. Bastian yang kembali memukau, film ini menunjukkan bahwa horor lokal punya potensi untuk berbicara lebih dari sekadar rasa takut, tapi juga soal pertarungan batin manusia. Film ini meraih lebih dari 2,2 juta penonton dan menjadi horor Indonesia dengan penonton terbanyak pada semester pertama 2025. Selanjutnya, kita masuk ke drama keluarga yang sangat menyentuh hati, Komang. Film ini menyajikan kisah tentang seorang anak Bali yang dibesarkan di Jakarta dan kembali ke tanah leluhurnya untuk mencari siapa dirinya sebenarnya. Randa dari dulu laude sama waude itu apa sih artinya? La itu la ilaha illallah dan wa. Komang adalah film yang indah secara visual dan emosional. Bali digambarkan bukan hanya sebagai tempat wisata, tapi sebagai ruang spiritual dan identitas. Musik tradisional Bali dikombinasikan dengan scoring modern, menciptakan nuansa yang sangat khas. Cerita dalam film ini tidak rumit, namun justru kesederhanaannya yang membuatnya kuat. Perjalanan si tokoh utama dalam memahami keluarga, konflik batin, dan warisan budaya dibingkai dalam sudut pandang yang puitis. Enggal, ganti berubah. Penonton seringkali tersentuh bukan karena adegan dramatis, tapi karena momen kecil. Seorang ayah yang tak bisa berkata, maaf, nenek yang diam-diam menabur bunga di makam suaminya, atau Komang kecil yang menari di bawah hujan. Film ini berhasil meraih lebih dari 2,9 juta penonton dan menjadi perbincangan hangat karena berhasil membuat banyak penonton menangis dalam diam. Ibu sudah terima lamaran Arya. Saya Maya Aska, apa yang saya ceritakan belum selesai dan akan saya ungkapkan di film. Film ketiga ini datang dari genre disaster thriller. Judulnya Petaka Gunung Gede. Film ini menggambarkan bencana alam letusan gunung berapi di Gunung Gede, namun tidak hanya menekankan pada efek visual, tapi juga pada sisi psikologis dan kemanusiaan dari para korban. Buruan. Pokoknya lo kalau ada rencana kemana, ajak-ajak gue ya. Temen lo kan cuma gue. Film ini mendapat banyak pujian karena pendekatannya yang berbeda. Alih-alih hanya menampilkan aksi dan kehancuran, ia lebih banyak berkutat pada pilihan-pilihan sulit yang harus diambil para tokohnya. Misalnya,
Apakah harus menyelamatkan diri sendiri atau membantu warga sekitar? Bagaimana peran pemerintah, relawan, dan media dalam merespons krisis? Dengan latar yang nyata dan didasarkan pada riset bencana, film ini terasa sangat dekat dan relevan, terutama bagi masyarakat Indonesia yang memang tinggal di zona cincin api. Efek visualnya cukup mengesankan, terutama karena sebagian besar tim CGI-nya berasal dari lokal. Letusan, lahar, dan reruntuhan divisualisasikan dengan detail yang mengerikan tapi realistis. Film ini berhasil meraih lebih dari 3,2 juta penonton dan menjadi film bertema bencana paling sukses di Indonesia sejauh ini. Berikutnya, kita beralih ke genre yang sangat berbeda, drama sosial. Pabrik Gula adalah film produksi MD Pictures yang menggambarkan kerasnya kehidupan para pekerja di sebuah pabrik gula di Jawa Timur. Jadi buruh musiman di sini. 7 tahun yang lalu, kebakaran besar di gudang. Semua Film ini mengangkat cerita dari bawah, dari suara yang seringkali tidak terdengar. Diperankan oleh aktor dan aktris papan atas, film ini memotret ketidakadilan struktural, konflik kepentingan, dan dilema moral yang harus dihadapi para pekerja pabrik setiap hari. Mas kerja di pabrik ini udah gajinya gede, terus Sutradaranya, Lasja Fauzia, dikenal dengan pendekatan realisnya. Ia mengajak penonton menyelam langsung ke dalam kehidupan para karakter, tanpa menilai atau memberi jawaban hitam putih. Apa gak sebaiknya? Salah satu kekuatan film ini adalah penulisan naskahnya. Setiap dialog terasa nyata dan menyakitkan. Ketika seorang buruh berkata, "Kami kerja keras, tapi tak pernah tahu rasanya manis." Kalimat itu menjadi simbol dari jutaan orang yang terjebak dalam sistem yang tidak adil. Pabrik Gula bukan film yang ringan, tapi justru karena keberaniannya mengangkat tema sosial secara jujur, film ini mendapat apresiasi luas, termasuk lebih dari 4,7 juta penonton di bioskop. Jumbo, lawan kamu tuh gampang. Gak mungkin menang lawan kita. Aduh, gendut. Jumbo bukan sekadar film animasi. Ia adalah pernyataan berani bahwa Indonesia mampu bersaing di kancah global dalam genre yang selama ini didominasi studio raksasa seperti Pixar atau Ghibli. Balikin gak? Kamu yakin mau rebut? Kita perlu lagu itu buat pentas, Mai. Film ini disutradarai oleh Ryan Adriandi, seorang kreator muda yang sebelumnya dikenal di dunia konten digital. Jumbo mengisahkan seorang anak yatim piatu bernama Don yang menemukan sebuah dunia magis yang tersembunyi. Dan dalam perjalanannya, ia perlahan menemukan siapa dirinya sebenarnya. Visual film ini luar biasa. Animasi yang digunakan menggunakan teknologi CGI lokal yang diolah selama hampir 3 tahun. Warna-warna cerah, desain karakter yang unik, dan musik latar yang menyentuh berhasil membuat penonton dari segala usia terhubung dengan cerita. Namun, yang paling mencolok dari Jumbo bukan teknisnya, tapi pesan moralnya tentang pencarian jati diri, trauma masa kecil, dan harapan yang tak pernah padam. Pesan ini disampaikan tanpa menggurui dan justru dibalut dalam petualangan seru yang menghibur sekaligus menyentuh. Tak heran jika Jumbo berhasil meraih lebih dari 8 juta penonton. Bahkan film ini kini sedang dalam proses distribusi ke 17 negara lain, menjadi film animasi Indonesia paling sukses sepanjang sejarah.
Kelima film ini menunjukkan satu hal penting, bahwa perfilman Indonesia sedang berada di jalur yang benar. Kita tidak lagi hanya membuat film untuk laris, tapi juga untuk meninggalkan kesan, mengangkat suara yang terpinggirkan, dan membangun jembatan antara hiburan dan refleksi. Pertanyaannya sekarang, kemana arah film Indonesia selanjutnya? Apakah kita siap melihat film-film Indonesia tayang di festival internasional dan platform global secara lebih masif? Film mana yang menjadi favorit kalian? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa kembali. Dan dendamnya hanya bisa dibayar dengan keruntuhan imanku.